Misalnya kenaikan itu faktor harga CPO yang naik. Ya. Dulu waktu harga CPO HET-nya 15.700 itu harga CPO 12.400-an ya. Sekarang kan yang terakhir itu harga CPO sudah 15.400 sekian. Nah, yang kedua biaya produksi distribusi kan juga naik, termasuk biaya kemasan ya kan naik. Nah, yang kedua adalah justru petani. Kita ingin petani ini bisa menyesuaikan harga karena biaya produksinya kan juga pasti naik, sehingga petani juga bisa menyesuaikan sesuai harga yang akan kita tetapkan. Ya, mudah-mudahan nggak nyampe. Kalau kita misalnya sudah mulai stabil kan, ya secepatnya. Nah, jadi juga biar nggak terlalu lama, karena kan kita harus segera menyesuaikan. Ya itu tadi, yang pertama harga tadi kan nggak mungkin kalau dulu harga CPO 12.400 ketika HET-nya 15.700, sekarang sudah 15.500. Ya nggak mungkin dia jual 15.700. Ya, nah untuk beli sekarang produsen KD1 13,5 ya? 13,5 kalau CPO-nya aja sudah 15.500 kan nggak mungkin. Artinya nombok kan gitu. Jadi ya kita hitung harga keekonomian. Pak, dengan harga gitu ya, yang fluktuatif itu gimana menentukan nilai yang cocok? Lah ya, makanya tadi kan yang penting disepakati bahwa dalam beberapa hari ini kita lihat stabilisasi harganya dulu. Kalau harga sudah stabil berapa, baru dihitung kembali berapa kenaikannya. Ya. Setelah itu dihitung, kalau misalnya ditetapkan HET sekian, maka kita juga harus bisa menghitung dari produsen ke D1 berapa, D1 ke D2 berapa, D2 ke pengecer ke konsumen. Kita hitung, tapi tadi udah sepakat itu. Jadi belum ditetapkan karena memang harga masih naik turun. Pak, soal demand KMB kita mempengaruhi harga HET nggak Pak? Demand dari Nah justru MBG. Dengan MBG ini bagus ya, produksi kita kan sudah meningkat. Contohnya telur kemarin di Blitar kan sempat, di Jawa Timur sempat turun. Karena produksi tadi naik kan kita surplus 12% dari pertanian. Nah kemarin kami udah komunikasi dengan Kepala MBG Ibu Nani bahwa telur tadi akan diserap oleh para SPG. Nah, ini kan berarti bisa mendekati harga HET. Kami juga minta nanti komoditas yang lain, seperti kan MBG kan juga ada menu misalnya ayam ya. Nah ketika daging ayam turun juga bisa serap. Jadi ini bagus sekali ya. Tinggal bagaimana manajemennya antara permintaan ya, antara suplai dan permintaan kita. Kalau aturan ekspor kira-kira kapan Pak? Itu kan sudah masa transisi mulai ya Pak ya, tapi belum ada yang DSI. Jadi kan mulai tanggal 1 Juni kan udah jalan. Iya. Jadi transisinya tanggal 1 Juni sampai 31 Desember itu yang ekspor tetap yang existing. Ya, jadi yang ekspor sekarang tetap jalan normal, tetapi nanti melakukan pelaporannya juga semua by system. Jadi semua sudah online, nggak ada masalah. Itu sampai 31 Desember sambil kita evaluasi. Ya. Baru setelah itu tanggal 1 Januari itu berlaku sepenuhnya ekspor dilakukan oleh PTDS. Kalau Permendak barunya Pak? Permendaknya sudah, Permendak sudah ada, cuma nomornya lupa. Kan ada 3 Permendak. Jadi kita buat 3 Permendak ya. Permendak ketentuan ekspor CPO kita buat sendiri, kemudian Wiro Alloy sendiri, batu bara sendiri. Nah aturan-aturan lain misalnya CPO, aturan-aturan DMO tidak berubah. Jadi nanti kalau per 1 Januari berarti aturan DMO-nya kan tinggal kembali ke eksporter. Jadi nggak ada perubahan. Oh belum ada. Ya nanti kita ya. Nanti tidak ada pembahasan skema DMO ya Pak? Kan nggak berubah. DMO nggak berubah tetap. Jadi sebenarnya cuma pindah dari swasta ke BUMN pangan, BUMN ekspor PTDSI. Gitu. Pak, soal ekspor CPO Pak yang diduga under reversing dan transfer pricing kan Kemendak juga melalui perdagangan luar negeri kan mempunyai peran soal itu Pak. Bagaimana tanggapannya? Nah makanya itu tadi ya, ini salah satu kan sesuai dengan arahan Presiden
ya akhirnya ekspor melalui PT DSI. Itu yang solusi. Terima kasih. ya. Jalan, Dari Mbak. Bapak udah mau jalan Terima ke kasih. Uji. Itu Ayo, berarti mau jalan, Mbak. DMO-nya nggak ada berubah ke Enggak. DMO kan beda ya. DMO kan minyak goreng. Jadi kita juga harus bisa ya ada strategi kita ya. Kalau sekarang ini sebenarnya kesempatan ekspor kita makin bagus. Kita kan 5,4 tapi lebih rendah dari 8%. tahun lalu, Pak. Enggak, kita naik 5,8% dibanding tahun lalu. Coba cek data BPS kemarin. Enggak, tapi dari rilis Kemendak surplus periode Januari sampai April lebih rendah dari tahun lalu. Oh iya, tapi kan kita tetap naik 5,48% Januari April. Artinya sebenarnya kita kondisinya masih bagus dengan kondisi sekarang ekspor kita tetap naik ya, tetap naik 5,48%. Nah yang kedua kita juga ada alternatif misalnya pakai barter. Ya nanti tanggal 12 ya. Tanggal 12 kita ketemu dengan Filipina, pengusaha Filipina. Jadi waktu kemarin waktu acara ASEAN kami ketemu salah satu pengusaha dari Filipina, dia impor barang kita selama ini dan ini untuk karena di Filipina kan juga nilai tukarnya kan juga lagi kurang bagus. Jadi bagaimana kalau kita pakai cara barter? Nah ini sudah kita carikan bayaran sekarang udah ketemu, nanti tanggal 12 April kita akan tanda tangan kontrak dengan buyer ya. Komoditasnya apa, Pak? Kemudian nanti tanggal 12 ya. Pak, tapi kan Terima kasih, kenaikan sambil dulu, ini Mbak. berdampak Sambil pada jalan. harga pangan ya Pak, karena kan Terima kasih. berdampak kenaikan pupuk, lalu juga misalnya komoditas yang diimpor seperti kedelai itu gimana Pak? Udah ada keluhan belum sih Pak dari Belum, coba dicek di SPK. Harganya stabil. Ya karena memang kondisinya lagi kondisi Tapi lagi. mitigasi dari Kemendak sendiri gimana? Ya pertama dari distribusi, kemudian dari importasi bahan baku itu kita monitor, kita terus komunikasi dengan para produsen, jangan sampai itu pun terganggu gitu kan ya, jangan sampai stok nggak ada. Jadi sekarang saya sampaikan teman-teman stok bahan pokok normal, artinya bahkan tadi telur aja 1% gitu ya. Itu kan bahan pakannya sekarang kan juga pasti naik, tapi kan tetap surplus. Bahkan harganya malah di bawah itu, sehingga harus ada penyerapan yang bagus. Jadi sebenarnya relatif bagus ya, tinggal kita bagaimana mengatur antara suplai dengan permintaan. Gitu ya. Kenaikan dolar ini dikekhawatikan berpengaruh ke daya beli nggak Pak? Enggak, ya selama ini kan masih teman cek coba. Jadi, Terima kasih. ya di daerah tersebut diwajibkan untuk menyerap telur ya sehingga harga bisa mendekati atau sesuai HET sehingga para peternak akan mendapatkan harga yang bagus. Yang kedua, bantuan pangan nanti akan menyesuaikan juga. Jadi misalnya ketika harga telur itu sedang turun, maka bantuan pangan tidak mesti minyak kita atau beras, tapi bisa juga telur. Ya, jadi ini dalam rangka menyerap produk-produk makanan kita atau produk bahan pokok kita yang memang produksinya sekarang nambah Pak. Ya. Jadi produksi telur itu nambah berapa persen Pak? Nah sekarang surplus 12% ya untuk telur, sehingga ini bagus buat peternak. Dan penyerapannya sebenarnya ada, tinggal kita mengatur manajemennya untuk SPPG dengan baik sehingga telur bisa terserap dengan baik. Tidak hanya telur ya, jadi kebutuhan bahan pokok seperti misalnya ikan ya, misalnya ayam, daging ayam apabila harga turun ya di bawah itu, maka BGN juga akan kita minta untuk menyerap di SPPG. Ya, jadi tadi kesepakatannya itu saja. Secepatnya nanti kita akan monitor perkembangan harga situ dan akan kita tetapkan berapa besaran HET-nya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.